Happy Sunday everyone, it's so good to see all of your faces here yang ganteng-ganteng dan cantik. Karena kita bentar lagi mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita simak kegiatan sepekan ini. Jadi seperti yang kalian lihat, tanggal 13 kita bakalan ada special seminar tentang love and dating, so don't forget to join. Dan tanggal 14 kita bakalan ada special Sunday service, karena kan ada Chinese New Year, bentar lagi Family Day juga, dan 14 siapa sih yang nggak tahu, it's Valentine's Day, yay! Ya, jadi kita, it's gonna be a special Sunday service, so don't miss out. Dan sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan, yuk kita sama-sama duduk yang rapi, kita kasih hormat yang terbaik buat Tuhan kita, dan jangan tidur-tiduran. God bless! Shalom semuanya. Welcome back to our Sunday service, di mana kita bisa menyembah Tuhan. Ayo teman-teman yang baru masuk, yang baru join us in Zoom, come on. Just put yourself in that presence, in that position of worship today. It's a beautiful Sunday morning right now. And God is here wherever you are, in your room. Whether you are with your church, with family, whether you're at IHOP, whether you're at Onferdes, wherever you are, God is there with you. Ayo teman-teman, bangkitkan rohmu di tempat ini. Lift up your spirits. Maybe it's been a long week for some of you. Maybe you're looking to worship God in this place. And today, God wants to reveal Himself to you. So come on, lift up your spirits. Rise up your spirits. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord.
more than anything. Lord, you're everything to me. And I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Yarabashiki, yarabababa, yarabashiki, yarabababa, Kamsunda, your love is higher, Lord. There's nothing more can ever take your place. Shiki, yarabashiki, yarabababa, yarabashiki, yarabababa, taka, yarabababa. Your love is higher, your mercy is deeper. Your grace, your pause, higher than the heavens. Your mercy's deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy's deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. And I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever. Go, Jesus. That is a declaration, Lord, that you always reach out towards us, Lord, whenever we are at our weakest moments, Lord, whenever we are at our lowest points in our life. Dimanapun Tuhan, di dalam posisi apapun Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada ya Bapa. Di dalam hidup kami, Engkau jalan bersama kami Tuhan. Let us see that. Betapa indahnya Tuhan mau Engkau di dalam hidup kami. Let us see that, how beautiful, how glorious Jesus, that you are willing to walk with us day by day.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan roh-Mu Engkau, jangan biarkan roh Engkau pergi dari hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Come on church, let's sing this again. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan Kau berharga dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Come on church, I really believe in the words of the song. Let's declare it together. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
selami bagi pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Baba shikira la baba yara la ba shikira la baba taka yara la baba baba yara la ba shikira la baba baba yara la ba shikira la baba taka yara la baba. Sungguh besar Tuhan roh Kau dalam hidup kami, sungguh indah. Yara la ba shikira la baba baba yara la ba shikira. Biarkan roh Kau yang bekerja Tuhan di tempat ini. Biarkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan lagu, mendengarkan worship ini Tuhan. As they are worshiping with you God. Kau yang jamin Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that even before we were aware, even before we knew anything, even before everything, that you chose us to be part of this wonderful and beautiful love story, Lord. That you chose us to be part of this wonderful story of love with this beautiful ending, Lord, that we don't deserve. Before we could choose anything, that you chose us first, that you chose to love us first. We thank you, Lord. Church, I just invite you to adopt the appropriate and right posture to receive this love story, to adopt the right posture in your heart to receive this ultimate love story. So let's pray together, let's give thanks. God, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for beauty, Lord. Thank you, Lord, for the moments of beauty that we see around us, even in such a world that seems so full of ugliness, a world that just seems so full of human greed, human corruption, human evil. Lord, we thank you, Lord, that that's not the whole story. Lord, that you are foreshadowing a beautiful ending in every beautiful sky, in every wonderful, beautiful creature that we see. In the trees, in the plants, Lord, we thank you for that we see your love for beauty, Lord, that ugliness does not have the final say, that ugliness is not the end of the story, but that beauty, that our longing for beauty is something that you are fulfilling. Thank you, Lord, that you are bringing our lives into something beautiful. And Lord, we thank you for the finished work of the cross, Lord. We thank you that on the cross, Lord, on that hill called Calvary, you said it is finished. We thank you, Lord, that no matter what we do, no matter how we fail, that it is finished, that your work is finished, that it is done, that this story has one ending and one ending alone. We thank you, Lord, for your victory. We thank you, Lord, that our lives are wrapped in this current of grace that began and finished at the cross. We thank you, Lord,
We thank you, Lord, for what you have done. We thank you, Lord. Teach us how to properly give praise. Teach us how to properly bless your name for Calvary, Lord. Teach us how to properly remember that it is finished, that your work is finished. We thank you, Lord, for each other's presence, Lord. I know that we are separated, that we are distanced from each other, but we thank you, Lord, that we are not alone, that we are not islands floating on a sea, but we are a community, Lord. We thank you for each other. We thank you that we have each other to lean on. We thank you that we have each other to shape each other, to care for each other, that we are here for each other. We thank you, Lord, that we have each other. We thank you, Lord. Teach us how to properly appreciate each other. Lord, we just pray, Lord, for everyone who is seeking to take the next steps in their life, whether that takes the form of university applications, people who are just so much paperwork, or just this nervousness, this anxiety. We just pray that the application process for universities, that it goes well, that all the paperwork just goes through, Lord. Lord, we remember, for those of us who went through it, we know it was a process that was a little bit scary. So we just pray, Lord, for peace, that your hand would be with these people, that you bring them to the institution, Lord, that would be good for them, that would allow them to bear fruit for your kingdom, Lord. And we pray the same thing for those searching for co-ops or internships, Lord. We know it's a difficult season, but we know that you are a Father who provides. You are a Father who provides in the end, Lord. And we trust, Lord, that we will see your hand provide even beyond what we can see. So we just pray. We surrender these people who need co-ops, internships. We just surrender that into your hands. Lord, we pray. Lord, I don't know who this is, Lord, but we know that this is a season where the academic stress is beginning to increase, Lord. So we just pray, God, you are the Prince of Peace. You are the Prince of Peace. So we just pray for shalom and wholeness into the minds, hearts, and souls and spirits of those who need peace, those who need wholeness right now, those who feel like they are falling apart, including me, including myself, Lord. We just pray for peace, for stillness, for rest, in Jesus' name. And we just pray that no matter how much it feels like things are falling apart, things are slipping out of our hands, and we don't even know where to begin. We don't even know where to begin, repairing everything that's gone wrong. We just pray to feel your tenderness, Lord, your tender, gentle, soft, kind presence, wrapping around everything that is broken. Instead of brokenness, tenderness, in Jesus' name, calling us home, leading us home, bringing us home. In Jesus' name, we pray. Amen. Hanya Engkau yang layak, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau, Tuhan. Kami sanjung Engkau, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku
Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan renungan Tuhan bisa menjadi rema bagi kami Tuhan di minggu ini. So terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi.
itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hello, hello. Okay, let me just... Okay. Give me a second to move this. Third Pentecost. So the third Pentecost is a powerful outpouring of the Holy Spirit in the present time that is greater than what happened in Azusa Street. The third Pentecost will usher the last and greatest harvest of souls before Jesus returns again. The third Pentecost will give birth to Jeremiah generation, which consists of young people who are filled with the Holy Spirit, love Jesus passionately, have no compromise with sin, and will move to harvest souls. The third Pentecost was started in Indonesia and is moving to the nations. This movement will go from east to west and will return to Jerusalem. The third Pentecost will grant power to finish the Great Commission, and then Jesus will return again. So basically here, I just want to share like very short, very little bit. The idea was that we repeat these 5 points, but if we just repeat it, if we just keep talking about it, yeah, it will increase our faith, but we want to try to figure out by listening to the Holy Spirit, what this might be, what this might look like, or, try to get each other excited about it more than just a set of 5 bullet points. So the bullet point that I wanted to look at today was specifically this first one. The third Pentecost is a powerful outpouring of the Holy Spirit in the present time that is greater than what happened in Azusa Street. So we've heard this a lot of times. We've heard this many times, but it's like, okay, what does this actually mean, right? Like, what does it actually mean for it to be a powerful outpouring that is greater than what happened in Azusa Street? And what happened in Azusa Street anyway? So
today I want to share something that I've been learning about that I think is a dimension or an aspect of Pentecost that we haven't discussed much, that hasn't been discussed by the church much. But I think if we miss it, we risk potentially missing knowing how to properly participate in the third Pentecost. I really think that if we don't understand this, we will miss something significant. So I hope you will pay attention with me and try to learn from what I've been learning. So let's look at the first Pentecost. So during the first Pentecost, you know that after the first Pentecost, Peter had the vision, right, of the net coming down with all the ritually unclean food, the animals. And then afterwards, Peter was led to Cornelius's house. Cornelius is a Roman centurion, a Gentile, so he's not Jewish. But this was after Pentecost, and Peter had this vision where God said, "Don't call unclean what I have made clean." So while Peter's talking here, let me read from Acts 10. While talking with him, Cornelius, Peter went inside and found a large gathering of people. He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean." So I just want to point out that this is like right after Pentecost. So it's important to note that immediately after Pentecost, one of the first things that happened is that Peter basically breaks the law, quote unquote. So Peter allows the Holy Spirit to change his paradigm about who is unclean, who he's allowed to associate with, who he's allowed to consider part of the family of God, because he has an open heart. He sees that the Spirit is moving in Cornelius' household. He witnesses the Spirit moving where he doesn't expect. And instead of turning away, he allows the Spirit to change his paradigm. So then let's look at the second Pentecost, or the Azusa Street Revival. Now, we've heard a little bit about this. We know all the statistics that Nico always quotes, but I want to point out something important. So it's not just about speaking in tongues. So the Azusa Street Revival was not just about speaking in tongues. It's not just about manifestations of the Holy Spirit's power in the abstract. But the Azusa Street Revival happened specifically in a time that was very heavily racially segregated. That is, white people were segregated and separated from Black people. They worshiped separately. They did not interact. Black people were considered like a second class, an underclass, a lower class. And it was a time of sexism. That is, only men were usually leading and speaking. In fact, when the Azusa Street Revival happened, a local newspaper in Los Angeles, when they described what was happening at Azusa, the first thing they mentioned was there was a disgraceful intermingling of the races, because during Azusa, it was Black and white people were worshiping together. And this was considered disgraceful. No, you're not supposed to be with those people. White people were saying to other white people, hey, you're not supposed to be with those people because they are outsiders. And here's the thing, the leadership was racially mixed and included women at a time when this was rare. A historian who writes about the Azusa Street Revival, he observed that the color line was washed away in the blood. And that was one of the most important things that happened in Azusa. Now, for William Seymour, right, who we all know about, he wasn't just some guy. He specifically said he found out that, for him, finding out that some people could speak in tongues, but continue to abhor or hate their Black fellow Christians, convinced him that it was not tongue speaking, but the dissolution or the ending of racial barriers that was the surest sign of the Spirit's Pentecostal presence. So for William Seymour, he realized that people could speak in tongues, but still be racist, still hate Black Christians. So he was convinced it's not tongue speaking. The Spirit's work in Pentecost is not about getting people to speak in tongues. When the Spirit moves at Pentecost, it is about the end of racial barriers. So how will the third Pentecost be greater than the Azusa Revival? So this is just my opinion, my own opinion. So you see here the photo of George Floyd being murdered by police officer Derek Chauvin. And to me, I don't think it's a coincidence that George Floyd was murdered by this police officer and set off the Black Lives Matter protest in 2020, the very same week as Pentecost 2020, the very same week. Because in church history, in the history of the church,
Pentecostal revival has always been about the Spirit giving people the power and the courage to challenge segregation and overcome divides. So here's the thing. It's not only about being not racist, that is passive, like, oh, I'm not racist, but about being anti-racist, that is actively working against racism, actively looking which barriers, which divisions can we challenge, working against racism in ourselves and towards racial reconciliation. So the big question is, who do we personally, as Chinese Indonesians in this church, in this community, who do we call impure and unclean? Who do we think are outsiders? But God actually wants us to see, actually, they're his children. They're in his family. How can we challenge ourselves to act as if all humans are part of our family? So just to end, this is what I just personally resolved to do, but I invite you to, join me, because I think if we don't do this, I don't think the Spirit can use us in the third Pentecost. I genuinely think that, because if the Spirit's Pentecostal presence wants to bring God's family together, then I personally want to stop making offensive jokes based on stereotypes. I know that this is something that we accept and we think it's normal or even funny, like to make these offensive jokes about other genders, like about women or about other races and cultures, about, let's say, Black people, Indian people, other sexual orientations. We make jokes about gay people or trans people, but this is disrespectful to humans who are created in God's image. And I want to be ready for the Spirit to radically change my ideas about who is in and who is out. I want to have an open mind about who God can or cannot use, because otherwise I might exclude myself from what God is doing now. Do I want to be Peter? Do I want to be, the white people who were at Azusa? Or do I want to be the other white Christians who said, oh, this is disgraceful, this is wrong, this is not acceptable? Or do I want to have an open mind? I want to listen and learn from marginalized and oppressed peoples. I want to learn from people who the church considers outsiders, rather than only listening to those in positions of power. I want to ask the Spirit how the Spirit wants me to participate in God's work to end social injustice and inequality. I want to intentionally move, not just sit still and be like, oh, I'm not racist. I want to intentionally move towards those considered outsiders, to intentionally challenge these boundaries. I want to be willing to be held accountable by others whenever my language and actions reinforce inequality and marginalization. So whenever whenever I'm being racist or sexist or misogynistic, please call me out. Please hold me accountable. Please tell me, oh, that's not okay, because that is not the way of Pentecost. That is not the way that God's family gets bigger. Anyway, thank you for letting me share. Thank you, Yehuda. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, yuk kita belajar hari ini. Saudara kasih Tuhan. Can you all listen? Can you all hear me? Okay, good. Okay. Nah, very good ya. Yuk kita sekarang sama-sama belajar. Kita masuk di tahun integritas, saudara, teman-teman. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, atau beberapa minggu yang lalu kita sampaikan, kita masuk terus di dalam The Year of Integrity. Ya, saya mau kita tetap semangat 30 menit ini supaya kita belajar, karena masuk ke dalam The Year of Integrity itu nggak mau menjadi satu teori, tetapi mau menjadi apa yang kita bisa lakukan. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan bersama-sama sharing dengan kita semua, ya, untuk mengerti lagi tentang arti integrity. Nah, tadi sebentar cuma mau highlight apa yang Yehuda sampaikan, supaya kita masuk ke dalam The Year of Integrity ini, kita semua melibatkan KUL, melibatkan pendoa, melibatkan pelayan Tuhan, melibatkan semua jemaat, kita semua mau dibentuk, ya, kita semua mau saling belajar, ya, karena percuma deh, sangat amat sayang dan percuma di tahun integrity ini kalau kita cuma belajar sesuatu teori aja, kita sendiri nggak dirubahkan. Percaya deh, kalau kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit, one step at a time, kita akan mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa. Yuk kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak, urapi setiap kami, Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengarkan.
supaya apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini Tuhan yang boleh hamba sampaikan, semua menjadi nasihat, isi hati Tuhan untuk kami lakukan, kami setia Tuhan, supaya setiap kami dirubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Nah, saudara, saya akan share screen kepada kita semua, ya, supaya kita bisa lihat slide demi slide-nya. Sementara kita share screen, kita perhatikan sama-sama, ya. Oke, kita perhatikan sama-sama. Haleluya. Oke. Oke, can you see me? Can you see the share screen? Oke, good. Oke. Nah, minggu lalu ya, saya bilang kita belajar integritas ya. Itu kalau kita lihatnya, wah susah banget deh, udah kayak manjat gunung gitu ya. Itu kita akan at the end of the day dengar sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya udah deh nggak bisa deh integritas, udahlah gue nggak emang begini deh, emang nggak sanggup ya. Nah, kita nggak mau yang kayak begitu ya, karena kita mau di sini belajar bersama-sama. Oleh karena itu, seperti gambar yang di sebelah kanan, saya mau kita artinya melihat integrity itu sebagai sesuatu yang kita seperti naik anak tangga gitu ya. Kita bersama-sama one step at a time. Nah, hari ini seperti minggu lalu kalau Anda sampaikan, termasuk juga di Cool, kita akan bahas satu value daripada integrity, yaitu tentang honest, ya, tentang kejujuran. Kok saya nggak bisa ya? Bentar. Oke, tentang honest. Oke, can you all see me? Can you all see me? Good ya, oke. Nah, tentang kejujuran, ya, tentang honest, kejujuran. Ini jelas sekali, honest itu sering sekali sekarang kalau kita ngomong tentang, ya ini honest, artinya honest itu apa? Ada, ya tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa kadang-kadang kita tuh bisa nggak purely honest gitu ya. Kita a lot of excuses dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar. Padahal truth dan lie itu totally 2 arah yang berbeda gitu ya. Kebenaran dan kebohongan tuh totally 2 arah yang berbeda ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Nah, karena sangat amat percuma kita masuk ke dalam the third Pentecost, kita masuk ke dalam generation, kalau bohong atau dusta ya atau dishonest itu menjadi nama tengah kita. Nanti kita akan lihat. Saya menarik. Saya waktu perhatikan ini gitu ya, waktu mempelajari ini, saya sendiri juga banyak ditegur. Saya sendiri juga banyak mau belajar gitu ya. Yuk teman-teman semua. Again, saya mau bilang waktu kita belajar semua ini, kita saling uji ya, kita lihatnya ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah ini adalah menjadi bagian-bagian dalam hidup kita? Karena mumpung nih di tahun integritas ini, kita mau dibersihkan sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini belum ngerti, mungkin hari ini masih susah, tapi terus mau dibentuk. Kenapa? Kita ada di akhir zaman guys ya, kita mau didapatkan sempurna pada waktu nanti pengangkatan, pada waktu nanti. Karena akhir daripada semua ini bukan about us loh, ini about kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Nah, jadi salah satu value yang waktu itu kita sampaikan juga nanti di Cool akan kalian sampaikan, yaitu tentang honest ini atau tentang kejujuran ini. Oke? Nah, yuk saya ajak kita untuk melihat apa itu arti daripada honest ya. Saya ambil dari one of the dictionary yang ada supaya kita language-nya sama ya. Dikatakan definition of honest gitu ya. Itu adalah free from fraud or deception. Legitimate, truthful ya, artinya nggak ada kepalsuan ya, nggak ada tipuan, nggak ada tipu daya, nggak ada artinya kebohongan, artinya tipuan, kepalsuan ya, tetapi legitimate, valid itu benar dan kebenaran, berlandaskan semua kebenaran ya, genuine atau asli, real ya. Nggak fake gitu ya, tapi fakta, tapi bukan fake ya. Yang kita omongkan, yang kita pikirkan, kehidupan kita. Itu honest artinya ini. Nah, honest ini menjadi bagian daripada integrity ya. Seorang, kita semua, termasuk saya ya. Jadi tadi waktu seperti Yehuda, yang dia katakan di dalam disclaimer-nya yang terakhir, yang dia katakan, kalau kita semua menemukan dia melakukan hal yang seperti dia tadi bilang kita nggak boleh resis dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama ingatkan dia. Nah, saya berdoa loh. Tadi waktu kita lihat the voice of Pentecost, tadi waktu kita lihat Yehuda ngomong seperti itu,
dan waktu saya siapkan seperti ini, kita sama sekali bertiga tuh nggak ada yang janjian, ya. Tapi Tuhan lagi bawa kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita, guys. Tuhan mau kita semua belajar, termasuk ke saya. Nah, jadi waktu kita belajar ini, saudara juga mau kita. Video. Ya, stop. Hello, I got a fit. Okay, thank you. Oke, thank you. Jadi apa namanya? Saya juga belajar ya bahwa kita ini mau belajar supaya kita menjadi orang yang truthful. Nah, jadi kita uji, termasuk saya juga. Kita mau menguji diri apakah kita lakukan seperti yang kita mau pelajari. One of the value ya. Makanya seperti tadi saya bilang, nanti kita di cool, nanti kita di dalam pengajaran-pengajaran kita akan terus belajar tentang ini supaya kita bukan cuma mau belajar teori tapi mau bertindak. Kita mau melakukan. Mute. I got some background noise. Can everyone unmute? Thank you. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, Are you still can see my share screen? Oke, thank you. Oke. Mazmur 116 ya. Ayat yang ke-11 bilang gini. Ini Daud yang bilang. I said in my haste, aku berkata di dalam kebimbanganku, dalam kebingunganku. Daud bilang begitu. All men are liars. Semua manusia itu pembohong. Dengerin ya. Wah, ini waktu artinya semua manusia pembohong. Ini termasuk kita semua nih. Ya, all men are liars. Itu kan perjanjian lama ya. Di perjanjian baru saya coba lihat, saya coba perhatikan gitu kan ya. Karena kata-kata ini kata-kata yang sangat strong. Supaya kita mengerti siapa sih sebenarnya kita tanpa Kristus. Sebenarnya natural kita tuh bagaimana sih sebenarnya? Roma bilang begini, Roma 3 ayat 4 ke 5. Ya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Menarik sekali ya. Dikatakan di sini semua manusia pembohong. Nah, sekarang saya mau stop dari share screen ini, kita mau lihat kepada galeri dulu. Oke, saya stop share screen. Oke, haleluya. Nah, boleh nggak host kasih saya untuk kita lihat all gallery? Boleh nggak kita lihat all gallery? Haleluya. Host, boleh kasih saya lihat all gallery? Oke. Thank you semuanya. Udah kelihatan gallery? Oke, semua kelihatan gallery. Oke. Waktu tadi Mazmur bilang, all men are liars. Semua manusia pembohong, ya. Kemudian tadi di Roma dikatakan cuman Allah yang benar, tapi manusia semuanya pembohong, gitu ya. Saya mau bilang ya. Sekarang kan kalian lihat foto kalian kan di screen nih masing-masing ya. Lihat foto kalian ya. Yang lihat foto kalian angguk-angguk, lihat foto kalian. Oke. Saya mau bilang ya, kalau semua manusia pembohong, saya mau bilang ya, sebelah kanan kalian itu pembohong. Sebelah kanan kalian itu pembohong. Sebelah kiri kalian itu pembohong. Itu pembohong. Bawah kalian tuh yang kalian lihat fotonya tuh itu pembohong. Benar-benar pembohong. Yang atas kalian tuh itu pembohong, ya kan? Ya, yang kalian lihat di screen kalian nih, yang kalian in your own very screen, that is a liar. That person that you see is a liar. Omongannya, pikirannya, hatinya itu mau namanya bohong gede, mau namanya bohong kecil, semua pembohong. Saya mau bilangin ya, tanpa Kristus nih kita semua pembohong. Ayo kita akui deh, ya. Kalau masih ada yang ngaku juga, saya bilang kadang-kadang kita orang sering bilang gini, ya, tapi saya nggak pernah bohong. Betul, saya percaya kalian bilang kita sekarang seringkali mulai membuat excuse, bohong besar, bohong kecil, mengegede-gedein, yang bisa bilang nggak bisa, yang bisa bilang bisa, dan lain sebagainya. Kita exaggerate, kita asumsi, itu termasuk dalam kategori bohong. Jadi saya mau bilang, semua manusia pembohong. Ya, tanpa Kristus, benih pembohong itu, kalau kita terus taruh gitu ya, itu kita akan semakin lama semakin besar ya ke teman kita. Nanti kita lihat habis ini ya. Saya punya beberapa statistik supaya membuat kita menarik. Oke, saya akan balik lagi kepada share screen. Oke, ya, tapi supaya kita tahu your kanan, your kiri, your atas, your bawah di your own screen itu pembohong. Tanpa Kristus, nature kita adalah pembohong. Sekarang saya akan share screen lagi. Haleluya. Lihat ya. Oke, I'm going to share screen again now. Sampai di mana tadi? Sampai sini ya. Kalian bisa lihat ini ya? Oke. Kalian bisa lihat? Oke. Oh, tapi saya nggak bisa ini sebentar. Oh, man. I hate this when I cannot go on.
on slideshow. Why cannot go on slideshow? It's okay lah, oke. It's okay lah. Kalian bisa lihat ini kan ya? Yang penting kalian bisa lihat ya. Bisa lihat ya? Halo, bisa lihat? Bisa ya? Oke. Ya, all men are liars. Oke, sekarang saya pindah ke sini. Kenapa? Remote control of your screen, approve. Oke. Can somebody help me? You're taking care of my screen. Go ahead. Nggak bisa naik, bro. That's a problem. Oh, from beginning. Oke. Oke, thank you. Oke. Oke, kenapa bisa begini? Ini penyebabnya. Oke. Oke, saya akan bagikan buat saudara ya. Lihat nih, ini menarik banget ya. Dari awalnya ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Dengerin nih, dengerin baik-baik. It's very very interested ya. Very very interesting. Begini dibilang seperti Oke. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Ya kah? Begitu. Siapa yang suruh kamu makan? Manusia itu menjawab gini. Lihat ya. Ini waktu Adam dan Hawa ya. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 ya. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Dibilang seperti ini kan ya. Manusia itu menjawab Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon kepadaku. Maka aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular tuh yang memperdaya aku. Maka aku makan. Lucu nih ya. Dari awalnya, manusia itu, Tuhan cuma tanya gini, siapa yang suruh kamu makan? Lihat ayat ke-11. Tuhan cuma suruh tanya gini, apakah engkau makan? Ya. Kemudian, apakah engkau makan dari buah itu yang kau larang engkau makan itu? Pertanyaannya, Tuhan cuma tanya gini, kamu makan apa enggak? Lihat apa yang Adam jawab. Tuh, perempuan yang kau tempatkan. Dia yang kasih gua makan. Dia yang suruh gua makan tuh. Yang saya mau bilang adalah, Tuhan cuma ask a simple yes or no question. Tuhan cuma tanya, kamu makan apa enggak? Manusia menciptakan multiple answer. Dengar baik-baik. Ring a bell. Sometimes kita kayak begitu enggak? Ayo, yuk kita jujur yuk. Sometimes kita kayak gitu enggak? Pertanyaan yes or no itu yang membuat awal daripada kenapa kita tuh cenderung bohong. Dari awal manusia cuma tanya, kamu makan apa enggak? Kan jawabannya adalah, iya makan Tuhan. Ya saya salah Tuhan. Engkau udah larang, ya salah Tuhan saya. Tapi saya makan Tuhan. Ya aku begitu. Tapi ini enggak loh. Kamu makan enggak? Wah dia panjang lebar jawabnya. Kita sering begitu enggak? Saya sering begitu loh. Ya saya sering begitu ya. Kita takut. Kenapa? Kadang-kadang pertanyaan yang inilah hal yang sebenarnya arti daripada Anda. Pada waktu Tuhan, waktu kita menjawab pertanyaan yes or no, jawab aja yes or no. Tanpa ada explanation. Kenapa? Karena multiple answer masa kini, ya ini dia ya yang terjadi. Ya, kita sering mulai blaming others. Ya, saya lagi mau cerita, kenapa saya cerita tentang Anes ini. Kita kan bilang belajar mau seperti naik anak tangga ya, seperti mau naik tangga sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Yang saya mau kita mau belajar pagi hari ini itu adalah yang the simple thing dulu deh. Arti honest dalam kehidupan sehari-hari, arti kejujuran, arti kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nih yang sering terjadi. Multiple answer-nya Adam dan Hawa dulu. Kamu makan apa enggak? Wah, kita salahin banyak orang, tapi kan atau salahin keadaan. Tapi kan begini keadaannya. Tapi kan begini. Tapi sebenarnya saya maunya begini. Segala macam kita mulai blaming. Pokoknya itu bukan salah saya gitu. Jadi sebenarnya salin aja tuh keadaan. Salin aja tuh kenapa ininya begini. Kenapa dia parkirnya di situ. Kenapa segala macam situasi semuanya. Kita take excuses. Selalu punya alasan. Perhatiin. Tunjuk diri sendiri ya. Kalau kita adalah orang yang sering kali dalam hidup kita itu melakukan atau menjawab sesuatu dengan excuses ya, selalu punya alasan, kita adalah orang yang cenderung, kita harus sadar dalam hati kita ada honesty, ada kejujuran yang at risk loh dalam hidup kita ya. Ya, kenapa? Sering kali kita pikir, ingat nggak beberapa minggu yang lalu saya take your attention untuk Konanda sempat sampaikan tentang salah satu the best law school in Harvard. Ingat, itu kan harus menciptakan sebenarnya orang-orang lawyer yang bisa menyatakan kebenaran dan kesalahan. Ya, tetapi apa yang terjadi? Di twist demikian rupa di dalam kehidupan seperti ini, yang penting menang.
Itu bukan lagi tujuan daripada Harvard atau pada seorang lawyer yang sebenarnya belajar hukum. Kenapa? Karena dunia menciptakan seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu, all men are liars. Jadi kadang-kadang liars itu jadi satu komoditi. Gue bisa bantuin lu deh, pokoknya lu menang. Loh, sebenarnya kan bukan begitu kan. Sebenarnya benar atau salah is benar atau salah. Hitam atau putih, betul kan? Nah, orang selalu cari celah, selalu cari gray area. Guys, saya mau di tahun integritas ini. Yuk, kita again, saya akan ulangi lagi. Bukan teori-teori, tapi kita lihat kepada diri kita. Apakah kita adalah orang yang selalu punya excuse, selalu punya alasan, selalu punya jawaban. Gitu ya. Nah, atau kita menjadi pura-pura. Ya, kalau kita nggak punya jawaban, oh nggak tahu toh, oh nggak bisa toh, oh nggak boleh toh. Ya kan? Kayak Adam dan Hawa itu dia kan jawab, Adam waktu jawabnya kayak seolah-olah dia kayak, oh nggak tahu Tuhan. Oh engkau bilang, udah jelas-jelas Tuhan bilang, engkau kan kularang. Engkau kan nggak boleh. Dia kayak, oh aku pikir boleh. Ayo kita jujur yuk. Saya sering begitu loh. Ya. Dalam kejadian hal sehari-hari. Oh aku pikir bis. Oh aku pikir ada. Jadi kita pura-pura. Padahal dalam hati sebenarnya kita tahu. Ladies and gentlemen, boys and girls, guys, termasuk saya. Termasuk orang di sebelah kiri, kanan, atas, bawah saya. Kita semua. Ya. Kita buat Tuhan, kita tuh terang benderang. Dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita seringkali bersilat kata. Di Amsal, di dalam firman Tuhan seringkali dikatakan, hati-hati kalau kita gampang bersilat kata. Pinter ngomong, jago ngomong. Bisa ngelit kiri, ngelit kanan. Ngelit itu bukannya leading. Berkelit ke kiri, berkelit ke kanan. Ya. Jadi membuat narasi-narasi yang seolah-olah benar. Kita jago pura-pura. Kita jago apa? Hipokrit. Kita jago bertopeng ya. Di depan si A, di depan si B, di depan istri beda dengan di depan pembantu kita beda, di depan orang lain kita beda, di depan teman kita beda, di depan hamba Tuhan, di gereja kita beda, di kantor kita beda. Ngomong kita bertopeng, super bertopeng. Siapakah orangnya? Kita mesti sadar tuh ya. Kita seringkali hipokrit. Kita kalau ngomong hipokrit itu bukan melulu cuman seolah-olah diri benar, di depan orang kelihatan benar. Ya, itu seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita sehari yang kita omongin gak sama dengan yang maksud hati kita, yang jadi kita berdoa. Kemarin Pak Niko, hamba gembala pembina udah sampaikan kepada setiap kita, pelayan Tuhan, kita semua cool, worshiper, gembala, semua jemaat semua. Yuk teman-teman semua yang kasih Tuhan, yuk kita mulai belajar di hal-hal yang kecil-kecil ini ya. Kenapa kita seringkali banyak multiple answer? Kita sombong, kita mau jaga image. Takut dong kalau kita bilang nggak bisa, kita seolah nggak keren dong. Ya kita sombong, nggak mau mengakui kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita nggak mau akui. Enggak, bukan dua. Ya kenapa kita sombong? Dengar baik-baik, Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Ya kita jaga image, jaim. Kita takut malu. Aduh kalau kita salah malu dong gua. Ya orang ngomong apa tentang gua? Ya about selalu tentang di sini kita malu orang ngomong apa. Kita tebar pesona ya. Kita sering kali tebar supaya kelihatan bisa, supaya kelihatan punya, supaya kelihatan mampu, supaya kelihatan. Tebar pesona itu bukan cuma sekedar kelihatan dari nggak bisa jadi bisa atau dari nggak ada jadi ada. Bisa juga. Nggak bisa deh. Oh gini, tebar pesona untuk apa? Dikasianin ya. Sering kali banyak orang merasa dikasianin, merasa kayak perlu jadi playing victim, jadi korban. Nah itu juga pura-pura ya. Supaya apa? Itu satu kebohongan. Kita sama-sama belajar. A lot of time dalam kehidupan sehari-hari kita adalah orang yang hidup di dalam multiple answer, multiple jawaban. Kenapa? A lot of excuses. Oke, nah sekarang saya mau bikin satu statistik supaya kita tahu. Ini yang dunia katakan. Saya ambil ini dari beberapa sources. Jadi ini bukan karya saya sendiri. Saya ambil dari beberapa sources supaya mendapat gambaran average apa yang terjadi. Ya, dikatakan everybody lies sometimes. Oke, lihat ya. Dikatakan seperti ini. Ya, the average child begins to tell lies between age of 2 and 3. Anak umur 2 sama umur 3 itu udah mulai, tapi di salah satu statistik yang lain dibilang ya, by umur 5 children itu mulai grab konsep daripada lying, konsep daripada bohong itu by umur by umur 5 tahun, ya kan? Nah, kemudian yang di bawah dilihat nih. When meeting someone new, the average person will lie 2 to 3 times in 10 minutes. Kalau baru ketemu orang, tadi kan saya ngomong, lihat nggak? Tebar pesona, jaga image ya.
Ya di depan semua orang nih, di depan kita, kita siapapun kita, lagi presentation kayak kita WL kayak kita siapa, dikenalin lah sama si ini gitu ya, dikenalin ke temen lah. Sering kali jawaban kita tentang kerja di mana, bisanya apa dan lain sebagainya. Baik kita bohong, kita exaggerate, ada kita tutup-tutupin, ada kita gede-gedein. Ini average loh ya. Saya harap kita yang ada di sini nggak ada ya. Saya harap. Tapi kalaupun ada nggak apa-apa juga. Kita sama-sama mau berdoa nih supaya kita diperbaiki ya. Kan seringkali kalau di gereja bilang, oh di sini nggak ada. Saya mau bilang di sini juga ada. Kadang mungkin saya juga begitu. Saya mau diperbaiki ya. Average orang will lie 2-3 kali dalam 10 menit ya kan. Kemudian dikatakan malah ada 60% ya daripada 10 menit pertama itu orang tuh berbohong. 60% orang berbohong di 10 menit pertama tuh orang udah bohong. Udah sering dalam pertemuan yang pertama gitu. Sering kali yang seperti itu ya. Yuk kita perhatikan. Ini menjadi sesuatu yang statistik yang ada. Kemudian menariknya lagi dikatakan seperti apa? Kayak gini ya. Ya. Orang tuh average-nya berbohong ya kan dalam setiap hari kalau dijumlah-jumlahin dari pagi ke malam ya. Setahun itu dia bisa berbohong sekitar 1460 kali. Coba perhatikan. All men are liars ya. All men are liars ya kan. Nah, kemudian kalian lihat tuh ya. Di sini dikatakan ini sih statistik yang bilang ya. Men lie average 6 kali sehari. Ini statistik ya, statistik ya. Women lies 3 kali sehari. Bukan artinya women di sini wah tepuk tangan. Tuh, gue lebih dikit bohongnya. Ini statistik ya. Tapi yang kita mau bilangin apa yang dibilang di sini ya. Tadi itu kita lihat tuh 86% tuh lying kepada siapa tuh? Kepada parents ya. Kita lagi nelpon parents ya. Whatever yang ditanyain. Oh, sekolah gimana lah, kamu ngapain lah. Inilah segala macam itu apa tuh? Lying sama parents ya. Nggak angkat telepon parents, bilang lagi sibuk, whatever deh. Itu dia yang kita lagi lihat tuh. Ya 75% lying sama siapa tuh? Coba kita lihat ya, sama temen. Ya, 75% kita gede-gedein. Guys, perhatikan ini statistik. 69% between boyfriend and girlfriend kita lie. Ya kan, segala macam lainnya ya, segala lain. Oh, gue lagi nggak bisa, oh gue lagi sibuk, whatever. Oh boleh deh, nanti bisa deh, nanti tahun depan, oh whatever. Kita lie semuanya. Kita all men are liars ya. Perhatikan, all men are liars. Ini statistik yang sangat menarik ya. Saya mau gambarin dulu sebelum kita nanti masuk ke dalam inti daripada persona. We lie for a lot of reason. Tetapi ya, among the most common ya. Apa? Dia bilang to make ourselves look good. Ya, 33% of people admit to lying on their resume. Resume itu bukan waktu kita mau ngelamar kerja juga loh. Tiap hari kita ketemu orang nih, itu resume kita ya. Resume kita, lu udah ngapain, lu bisa apa, itu termasuk tuh di dalam situ sebenarnya. Memang 30% cerita tentang resume pekerjaan, tetapi itu potensi daripada kita menjual diri kita lebih daripada apa yang sebenarnya kita inikan, kita miliki atau kita punyai atau kita bisa ya. Kenapa orang bohong ya? To get out of trouble ya. Daripada cari perkara lah, udahlah bohong aja ya kan. Ya kan. Di sini about tentang 40% patient says that they lie to their doctor about the following prescribed treatment plan. Ini ngomong tentang dokter, tetapi yang to get out of trouble. Ditanya sama orang tua, kadang-kadang to get out of trouble, ditanya sama temen, ya ditanya sama Tante Ami, ditanya sama Konanda, ditanya sama co-leader sekalian, ditanya sama siapapun, to get out of trouble, kita lie. Kita tadi kita ngomong excuse lah, kita bikin multiple answer lah, salahin orang lain lah, salahin keadaan lah, dan sebagainya. Atau kita bilang, tapi kan ini white lie om, ya, to avoid hurting someone feeling. Jadi kan kita kan bukannya bohong, kita cuma gak bilangin, kita tutupin supaya jangan sampai orang ini ya. Nah, ini dia ya. 80% of women say they sometimes tell harmless white lies. Lihat ya. Lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Sebelah kanan ada yang bisa baca. Nah, boleh baca. Lihat tuh. Saya nggak mau baca satu-satu. Tetapi lihat deh. Yang kita daily kita punya lies itu apa? Ya kan? On the way
On the way, ya kan? Oh, lagi mana? On the way, ya kan? Apalagi sekarang kita bisa saling nggak bisa lihat nih. Oh, on the way, ya kan? Kabar tuh kita, oh, baterai gua habis. Hal-hal yang kecil kayak begitu tuh, ya. Hal-hal yang kecil seperti itu kita liatin, ya kan? Kalian masih bisa lihat nggak, guys? Masih bisa lihat ya? Oke, good. Oke, saya akan coba lanjut ya. Sebentar. Let me try to move it here, show great video. Sebentar ya. Sebentar, saya kok nggak bisa lihat. Oke, that's a good one. Oke. Nah, kemudian dikatakan apa? 90% of people looking for date online, 90% of people looking for date online lie in their profile. Kenapa? Kita di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita mau membesar-besarkan sesuatu. Ya, ini dia, a lot of things yang membuat kita lie. Oke? Ya, jadi sekarang saya akan pindah lagi ke slide berikutnya, guys. Oke. Nah, padahal Tuhan bilang apa? Tuhan bilang di dalam Efesus 4 ayat 25. Ya, karena itu buanglah segala dusta. Berkatalah yang benar satu kepada yang lain. Buang segala dusta. Guys, kita punya nature, our inside nature itu pembohong. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang full of integrity kalau kita masih men-keep kebohongan ini. Kita nggak bisa menjadi orang yang full of integrity kalau kita selalu mencintai kebohongan ini. Nah, padahal firman Tuhan mengajar kita buat buang semua dusta. Kalau saya ngomong dusta, kalau saya ngomong bohong, itu mulai dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Ya, yang sehari-hari sampai yuk kita one step at a time. Seperti naik anak tangga. Mulai dari hal yang kecil-kecil kita mulai buang. Jangan biasain, jangan membiasakan. Saya juga mau termasuk. Yuk kita buang hal-hal yang kecil dari dusta yang kecil. Jangan kita tanam, kita pelihara terus seperti itu. Lihat statistiknya. Pertanyaannya, kita mau, Om, semua orang juga udah bohong, Om, ya. Kenapa saya mesti nggak berbohong lagi? Kita sekarang mau jadi apa? Tadi seperti Yehuda bilang, ya. Kita mau menjadi bagian yang ya udah semua orang udah begitu, ya udah gue juga begitu deh. Atau kita punya value dalam hidup ini. Ya, di dalam tahun integritas ini, guys. Makanya saya pembahasan tentang Anes di pagi hari ini, saya tahu selama sebulan ini baik nanti di cool kalian ya, baik kita nanti setiap hari Minggu kita akan terus ngomong tentang honesty, tentang kejujuran di sebagai value yang pertama selama sebulan ini. Saya mau di awal yang pertama kali kita ngomong tentang kejujuran ini sesuatu yang ringan dulu deh. Yang penting kita bisa tahu bahwa kita semua pembohong. Yuk kita mau buang itu, mulai start dari situ. One step at a time, satu step yang kecil. Nah, jadi sekarang kabar baiknya, ya. Apa yang kita harus lakukan? Dengar ya, dengar. Yang kita harus lakukan, ya. Kita jujur deh sama Tuhan kalau kita suka bohong. Ya, firman Tuhan ada bilang kalau Tuhan itu kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Ya, jadi kita jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku ini suka bohong, Tuhan. Ya, ini kita jujur. Udah pertama kali itu deh. Gak usah dulu kita lakukan hal yang besar-besar bagaimana. Ya, lakukan dulu menghadap kepada Tuhan. Tuhan, sama seperti tadi juga waktu dibagikan tentang the third Pentecost ya. Dikatakan Kristus itulah man of integrity. Datang kepada dia. Ya, guys, saya mau ngomong ya bahwa jujur itu dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perkataan kita. Tadi kita ngomong tentang excuse seringkali apa? Kita sering bohong sama Tuhan. Jangankan kita minta berkat sama Tuhan, kita minta diberkati tahun ini, tapi kadang-kadang kita mencuri uangnya Tuhan. Nah, kebetulan lagi mau ngomong itu, saya lagi mau sampaikan juga. Guys, di tahun ini, di awal tahun, kita seperti biasa, kita mengembalikan miliknya Tuhan. Kita jujur sama Tuhan. Tuhan, iya Tuhan, aku udah ambil milikmu tahun lalu Tuhan. Aku udah pakai dulu, habis perlu sih Tuhan. Lapor sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Tapi ngaku gitu. Jadi Tuhan, aku mau balikan tahun ini. Persembahan sulung kita ya. Kalau kita tahun lalu masih ada yang bolong-bolong di dalam kita memberikan persembahan kita kembalikan kepada Tuhan ya. Dengan
jangan kita mulai belajar masih excuse kiri, masih excuse kanan, ya. Tetapi yang penting teman-teman semuanya, saya lagi mau cerita, saya lagi mau sampaikan, kita jujur aja sama Tuhan. Tuhan, emang aku suka bohong Tuhan. Kadang-kadang aku suka kalau bohong, kelihatannya keren Tuhan, kelihatannya jadi aku nggak malu. Itu lapor dulu semuanya kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita mau terlepas dari dosa bohong, kalau kita mau terlepas dari ikatan ini, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau stop bohong. Nah, ya, aku mau Tuhan, aku mau, tapi nggak bisa. Jatuh lagi. Jadi akhirnya udah seperti kebiasaan. Bukan cuma addiction, tapi menjadi gaya hidupku Tuhan. Tetapi menjadi nama tengahku Tuhan. Menjadi lifestyleku. Bohong itu Tuhan udah gampang, nyelocos aja. Ya kan? Sering nggak kalian ketemu orang yang kelihatannya berbohong itu udah gampang banget ngecipua gitu. Ngomong gede itu gampang banget, omong gede bahasa Jakarta. Ya, saya nggak tahu kalian sekarang masih tahu istilah banyak omongnya gede gitu ya. Nah, kayak begitu, ya kan. Nah, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau stop bohong Tuhan. Di tahun integritas ini aku mau bohong. Nah, yang poin ketiga nih ya. The very first step. Tadi ingat nggak di dalam Voice of Pentecost ya oleh tim pengajaran tadi dibilang ngomong tentang cool ya. Guys, kita ada di satu komunitas ya. Yang ada kakak cool, ada cici cool, ada kokok cool ya, ada mentor kalian, ada sahabat kalian yang benar-benar mau sama-sama tumbuh. Minta tolong sama teman supaya kita nggak bohong. Jadi bilang gini deh. Kenapa? Karena ya kita seringkali gini. Saya pernah dulu khotbah yang saya masih di Jakarta gitu, saya sering dengar kalau ngomong tentang bohong dan lain sebagainya, mereka bilang gini, yang paling tahu kita bohong itu ya, itu siapa? Orang rumah kita, suami kita, istri kita, anak kita paling tahu kalau kita suka hipokrit, kita suka bohong, pembantu kita ya, orang-orang yang orang kantor kita tiap kali kita sehari-hari, supir kita. Itu mereka udah paling tahu tuh kehidupan kita sehari-harinya tuh. Udah paling tahu sebenarnya. Kalian minta tolong. Kalau kita mau stop untuk kita punya habit bohong. Minta tolong kepada kepada teman-teman yang ada di sekeliling kita untuk tolong ya, tegur saya. Sama seperti tadi Yehuda bilang, tegur saya. Kalau saya berbohong, kalau you catch me, kalau you melihat saya berbohong, supaya apa saya mau dirubahkan. Saya mau loh. Ini dia step pertama, guys. Ini dia, saya makanya nggak mau ngomongnya susah-susah, yang berat-berat, yang panjang lebar tentang bohong, tapi cuma teori. Nggak mau. Yuk kita lakukan. Ya, ini slide saya terakhir nih. Ini slide saya terakhir. Ya, karena saya mau kita semua nanti habis ini, nanti di cool kalian ya. Di cool kalian saya akan balik lagi kepada share screen saya selesai. Ya, saya akan ngomong supaya saya bisa ngelihat kalian semua. Ya kan, oke. Nah, itu tadi slide saya terakhir. Saya mau ya. Nanti di cool kita ya. Waktu kita bagikan tentang honesty ya. Yuk kita sama-sama belajar. Malahan saya sangat pengen kita bikin satu kayak satu project sama-sama. Project sama-sama nih. Yuk kita belajar yuk untuk kita nggak bohong. Seminggu ini aja. Nggak usah susah-susah deh. Seminggu kita belajar untuk benar-benar omong yang benar. Coba lihat dari situ. Apa? Tuhan itu sayang sama orang yang jujur. Tuhan itu sayang sama orang yang nggak pura-pura. Tuhan itu sayang sama orang yang nggak hipokrit. Ingat orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang disalib sama-sama Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, aku memang pembunuh, pencuri. Tuhan, ingat aku ya Tuhan. Kalau nanti kau sampai kepada kerajaanmu, ingat aku ya. Tuhan tuh senang sama orang yang jujur. Nah, orang di sebelah satunya lagi, boro-boro mau ngomong. Malah kayak, Tuhan, kalau kau Tuhan, anak-anak bantu kita dong. Loh, Tuhan tuh senang loh sama orang yang jujur. Nah, saya mau ngajak kita semua ya sama-sama nanti di dalam cool kalian nanti bisa rundingin sama-sama kita semua. Kita ngomong integrity. Saya nggak mau akhir tahun ini kita ngomong integrity udah lewat begitu aja integrity. No, one step at a time. Di minggu ini, yuk kita belajar yuk untuk kita nggak bohong yuk, untuk kita tepati janji kita yuk, untuk kita katakan iya di atas yang iya yuk, untuk kita benar-benar omong fakta yang terjadi yuk, untuk kita nggak pakai ngebesar-besarin, untuk kita yang kita asumsi, yang kita anggap untuk jaga image kita, yuk kita stop seminggu aja. Dari situ kita bisa menjadi orang-orang yang satu step tangga pertama kita naikin supaya kita bisa menjadi orang yang integrity. Saya rasa itu saya cuma mau kita lakukan seperti itu ya. Cool leaders, tim cool kalian, yuk setelah dekat kan saya dan Konanda dan para tim cool leaders ini mau kita paralel ya, isi firman Tuhan,
tuntunan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina sebagai tahun integritas, yang kita bagi value-value menjadi humility, menjadi honesty, humility, dan lain sebagainya. One step at a time kita belajar sepanjang minggu ini. Jatuh, tapi kita masih mau diperbaiki. Tahu kita kenapa begini, ya. Tuhan sayang dan Tuhan menghargai orang yang jujur. Dalam Efesus tadi bilang, buang segala dusta, ya. Nggak dibilang dusta yang kecil, dusta yang gede, dusta yang pura-pura. No, semua dusta kita buang, kita belajar. Saya mau seperti itu, ya. Tegur saya, tegur kita semua, yuk kita belajar untuk saling menegur. Menegur itu bukannya dengan kasar, dengan menuduh, tetapi dengan kasih. Yuk kita tegur. Kenapa? Saya mau belajar jujur. Kita mau sekarang semua belajar jujur untuk nggak berbohong lagi. Amin, amin. Yuk. Siapa yang setuju katakan amin. Siapa yang setuju lambaikan tangan. Karena saya nggak bisa lihat kalian katakan amin. Yuk, setuju ya. Setuju ya. Kita semua mau setuju menjadi one step at a time. Yuk, kita berdoa, saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ini saya akan kasih sedikit pengumuman ya. Ada pengumuman, tapi kita akan berdoa supaya kita akan masuk juga ke dalam perjamuan kudus. Ya, saya mau ingatkan, kita masuk ke perjamuan kudus. Jadi sementara kita berdoa, setelah itu siapkan perjamuan kudus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Yuk kita berdoa. Yuk kita sekarang taruh tangan kita di kepala kita masing-masing dan di hati kita. Ya Tuhan, Engkau selidiki kami. Kami mau akui Tuhan, kami mau akui pagi hari ini. Biarlah pagi yang simple ini, yang sederhana ini Tuhan, kami mau akui bahwa sering kali Tuhan, dengan mulut, dengan hati, dengan perbuatan, kami masih sering bohong Tuhan. Kami sering gak jujur Tuhan. Kami sering excuse Tuhan. Kami sering pura-pura Tuhan. Kami sering begitu Tuhan. Tapi Tuhan, pagi hari ini waktu Engkau ingatkan kami mau belajar buat stop semua itu. Kami nggak mau tanam, nggak mau simpen Tuhan. Karena Tuhan kami nggak mau menjadi orang yang katanya berintegritas tapi penuh dengan kebohongan. Dan kami tidak akan bisa menjadi orang yang penuh dengan integritas kalau kami masih simpen dosa kecil ini yang kami sukai, yang kami cintai. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami buat berani terbuka. Tuhan, kami juga mau berdoa. Kirimkan kepada kami teman-teman, utusan-utusan-Mu Tuhan, yang mau menjadi sahabat, benar-benar jadi sahabat, yang bisa menjadi suara Tuhan buat menegur kami. Suara Tuhan buat kami Tuhan mau dibentuk. Sehingga kami Tuhan bukan malah semakin menutup diri, bukan semakin merasa tertuduh, tetapi kami mau Tuhan buat dibentuk lewat lingkungan, lewat komunitas, lewat cool kami Tuhan. Setiap daripada kami mau dibentuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, ajar kami buat mulai masing-masing berjanji kecil di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. For this week maybe Lord, to stop lying, to tell the truth. Just for a week, just for a week. Kami mau coba lakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ampuni setiap kami. Supaya waktu kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kami boleh makan dan minum dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Haleluya. Haleluya. Yuk kalau kalian bisa bangkit berdiri, kalian bangkit berdiri yuk kita supaya makan perjamuan kudus sambil kita bangkit berdiri. Yuk, haleluya. Kalian yang bisa nyalakan kamera, bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita hormati, bukan hormati saya sama sekali, tetapi kita menghormati satu persekutuan dengan Tuhan dan gereja Tuhan pada waktu kita bersama-sama angkat roti perjamuan, ya. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ya. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita makan. Kita bersyukur Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang yang berintegritas. Kuasa kebangkitan tubuh Kristus membangkitkan kami.
untuk keluar dari lumpur kebohongan, lumpur dusta, lumpur omongan gede. Tuhan, ampuni kami, bangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Yuk kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sekarang angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, sudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekarang semua mengucap syukur. Sekarang semua mengucap syukur. Haleluya. Sekarang semua mengucap syukur. Keluar dengan kata-kata dari mulut kalian. Saya nggak bisa dengar kalian, tetapi kalian keluar kata-kata. Terima kasih Tuhan. Engkau yang ampuni dosa saya dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kuasa kebangkitan tubuhmu Tuhan. Kuasa kebangkitan tubuh Kristus ada di dalam kami. Sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang berintegritas. Memampukan kami one step at a time. Satu langkah kecil setiap saat Tuhan. Tapi kami Tuhan mampukan. Kenapa? Karena kami punya potensi menjadi manusia yang integritas seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, duduk dulu sebentar. Saya akan mengingatkan kepada kita bahwa masuk dalam tahun baru ini, saudara ya. Sama seperti tadi kita adalah manusia berintegritas, kita seperti di awal tahun, saya mau ingatkan, kita masuk di dalam memberikan persembahan sulung kepada Tuhan, ya. Teman-teman yang tahun lalu masih bolong-bolong perpuluhannya, ingat, kita adalah menjadi orang yang jujur, mau menjadi orang yang honesty, yang berintegritas, milik Tuhan kita kembalikan, ya. Kita stop excuses, kita kembalikan milik Tuhan. Nah, di tahun ini, di tahun yang baru ini, bagaimana iman kalian? Tadi Koko Sinclair sempat tanya saya, Om, apa yang saya harus berikan? Apakah sebulan penuh? Apakah saya gajiannya 2 minggu dan 2 minggu sekali dan sebagainya? Iman kamu seperti apa? Yang pasti yang saya mau bilang adalah yang kita tabur itu yang Tuhan lipat gandakan. Ya, kita masuk ke tahun ini milik Tuhan, ini berkat yang dari Tuhan. Apa yang menjadi iman kita itu yang kita tabur. Oke, tetapi inilah waktunya yang lalu-lalu, apalagi minggu depan kita mau bukan cuma masalah ini nih, kita masuk Sintia juga. Ingat ya, Sintia ya, tahun baru kita rayakan bersama-sama ya. Utang-utang kita kembalikan, janji kita kepada Tuhan kita kembalikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang saya persiapkan kita semua untuk terima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita tutup dengan tadi udah ada pengumuman, tetapi mungkin Sinclair atau Chris akan berikan pengumuman tambahan untuk masuk ke minggu depan. Oke, sekarang angkat kedua tangan kalian, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dalam kasih yang melimpah dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita yang manis, yang indah dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap daripada saudara, mulai siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita telah terima berkat dan percaya dengan iman, katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.